guys, ini ada kayu, ini kayu solid, ini kayu suar. Kalau di Pulau Jawa ini tembesi, suar, terus emeh, itu satu jenis kayu. Beda-beda nama tapi satu kayu gitu. Nah, ini saya mau bercerita sedikit, nanti saya mau ngebuat revertable meja cor resin epoxy. Nah, ini ada yang menarik. Saya nggak langsung mengerjakan meja ini, tapi ini masih lama pengerjaannya dan saya juga sibuk banget akhir-akhir ini. Kemarin barusan dari Aceh Tengah, Takengon yang kedua kalinya. Nah, di Aceh Tengah ini saya didatangkan oleh Dinas Pariwisata untuk mengajarin, mengedukasi mengenai teknik-teknik resin art, terutama revertable, pengecoran epoxy resin dan resin polyester. Kami di sana membuat dua jenis resin, yaitu resin polyester dan resin epoxy. Jadi walaupun sama-sama resin, tapi teknik cara kerjanya sangat berbeda ya. Makanya kita butuh belajar dan butuh edukasi yang baik, sehingga tahap proses pengerjaan nanti menentukan hasilnya. Kalau makin sering diasah skillnya, terus makin mengerti jenis-jenis resinnya, karakternya, cara kerjanya, pasti hasilnya akan perfect dan bagus. Nah, kali ini saya sedikit menjelaskan mengenai kenapa saya sampai ke Aceh, karena kita sebenarnya udah sering datang ke beberapa daerah. Tentunya bukan kemauan sendiri ya, karena sering ada permintaan dari dinas-dinas pemerintahan, mau instansi swasta, perusahaan, bahkan orang pribadi. Itu sering saya didatangkan, kadang ke Bali, ada ke Surabaya, ke Jogja, Bandung, apalagi ini kan di Jakarta udah sering banget. Terus kemudian ada yang kemarin ada pernah di Balikpapan juga. Terus untuk wilayah Sumatera tentunya ya udah sering juga gitu. Nanti teman-teman kalau mau belajar private, silahkan DM di IG saya atau email ke email saya yang ada di deskripsi. Sudah saya cantumkan emailnya gitu. Nah, jadi gini, mengenai pembelajaran ini di Takengon atau di Aceh Tengah atau di Gayo yang memiliki kopi sangat luar biasa, nomor 1 di dunia. Di sana ada kayu gupel yang berpotensi sebagai kekayaan alam Indonesia banget. Salah satunya terbanyak itu ada di Takengon, Aceh Tengah. Nah, di sana kami memberikan pelajaran mengenai resin art, terutama revertable-nya. Nah, di tahap-tahap awal kita memberikan edukasi mengenai treatment. Treatment itu memberikan lapisan kepada kayu sebelum dicor epoxy atau resin polyester. Nah, itu treatmentnya juga sangat berbeda. Memberikan lapisan dulu, itu pun melalui proses yang nggak cepat, bisa butuh waktu sekitar 24 jam baru lanjut ke proses selanjutnya. Di sana juga kita mengajarkan gimana cara membuat molding yang benar supaya tidak bocor, karena molding itu yang menentukan nantinya bahan kita itu flat atau kemudian tidak lengket dengan moldingnya, terus tidak bocor. Itu sangat penting banget kita ajarkan. Kemudian untuk tahap-tahap selanjutnya, karena di sana kita ada beberapa hari ya, ada sekitar hampir 7 hari di sana. Tahap seterusnya ialah tahap pengecoran dengan benar. Karena suhu di sana sangat dingin, jadi untuk resiko cracknya itu sangat sedikit. Nah, tapi bukan berarti di antara beberapa yang kita ajarkan untuk beberapa meja itu bukan berarti semuanya berhasil. Ada satu kegagalan juga, tapi yang namanya seni, kegagalan juga harus kita berikan solusinya, gimana cara untuk memperbaiki kegagalan atau memberikan ide supaya kegagalan itu tetap menjadi sebuah karya seni yang bisa memiliki nilai jual gitu. Jadi tekniknya itu ada pengamplasan, terus kemudian perataan kayunya yang benar, terus setting peralatan toolnya yang benar, terus pemakaian alat. Itu kan sangat banyak banget yang harus kita edukasikan di sana, sehingga nanti ketika kita pulang dari sana, teman-teman yang di sana itu akan belajar secara maksimal. Dan tidak sebatas itu, kami juga tetap memantau beberapa bulan ke depan. Kita buatkan grup WA khusus buat teman-teman di Takengon ini, sehingga mereka bisa selalu konsultasi dengan saya mengenai produk yang harus mereka pakai, mengenai bahan yang murah, bahan yang berkualitas. Bukan hanya murah aja ya, kalau murah banyak, tapi murah yang berkualitas itu nggak banyak gitu. Apalagi mahal berkualitas, yaitu tentu sudah banyak juga, tapi mahal belum tentu berkualitas itu ada juga gitu. Nah, makanya kita selalu edukasikan bahwa mengenai pemakaian bahan itu kita arahkan selama beberapa bulan setelah kita
melalui proses pelatihan di sana. Nah, kemudian untuk proses coatingnya, bahkan polesnya itu kita ajarkan semua, karena tidak menutup kemungkinan bahwa terkadang kalau buat pemula ya, epoksi itu walaupun udah leveling, walaupun udah rata, tapi kadang-kadang ada kendala di cuaca, mungkin ada nyamuk, ada lalat, ada apa, nempel. Nah, itu akan sulit dihilangkan. Makanya kita ajarkan untuk teknik pengamplasan, kemudian pemoles. Ini singkat ceritanya, mudah-mudahan teman-teman termotivasi sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan untuk edukasi resin art di Indonesia ini supaya makin berkembang, memotivasi juga buat teman-teman untuk bisa berkreasi, berkreatif, bukan hanya di bidang resin art aja, karena resin ini sebenarnya adalah satu bahan pengikat yang bisa kita buat produksi banyak jenis-jenis yang lain gitu, bukan hanya di art aja.
Oke, mungkin ini hanya pengalaman sedikit dan saya juga lama nggak ngebuat konten karena kesibukan saya tiap hari kerja ya, karena saya sekarang lagi menyiapkan workshop di Jakarta Pusat. Ini untuk memudahkan teman-teman nantinya yang kepengen private secara langsung datang ke workshopnya BA, kami akan welcome untuk membuka private secara umum. Bahkan private-nya tidak harus dibatasi minimum orang ya, kita bisa 1-2 orang, bahkan bisa banyak orang, karena kami sedang menyiapkan tempat itu di Jakarta Pusat. Sehingga untuk sekarang ini konten saya juga nggak begitu banyak ya dalam akhir-akhir ini, karena saya juga lagi pegang beberapa project dan termasuk ini juga akan menjadi project saya juga. Terus kemudian juga saya sedang menangani project flooring lantai dekoratif. Nanti teman-teman juga kalau mau karya-karya dari kami silakanlah DM atau email di email saya pribadi. DM-nya di IG-nya Bukan Arsitek, tapi kalau langsung minta nomor belum bisa saya kasih. Nah, untuk di IG sama email itu hanya khusus untuk berbisnis tujuannya, bukan untuk tanya jawab, karena di tanya jawab hanya menyediakan di channel Bukan Arsitek, channel YouTube-nya. Oke, tunggu video selanjutnya. Mudah-mudahan ini pengalaman sedikit pengalaman ya yang kita jalani, kita alami, dan mungkin akan kedepannya juga akan makin banyak pengalaman yang akan kita share. Tapi pengalaman ini mudah-mudahan menjadikan motivasi buat teman-teman makin belajar dan memanfaatkan SDA dan SDM kita masing-masing. Like, subscribe jangan lupa, karena sebentar lagi kami lagi nunggu di bawah bro, ada perubahan lantainya. Ciao.